Dianggap parasit keluarga. Bab 106. Seperti biasa, kehadiran Kalandra dan Sofia tidak pernah dengan tangan kosong. Keduanya kembali membawa banyak jajan sekaligus makanan berat. Termasuk itu Dr. Andri yang juga mengeluarkan bawaannya dari belakang sepeda motornya dan langsung Kalandra sindir melalui berdeham keras. "Kal, please, kamu kesannya kayak mau nyomblangin aku sama ipar kamu." Sebal Dr. Andri. "Jangan gitulah, takutnya Widi benci ke aku. Kebanyakan yang dipaksa-paksakan jadinya benci. Sekarang, aku mau fokus urus lukanya dulu. Yang di wajah sama tangan. Itu yang di wajah wajib dikasih obat penghilang bekas luka dan aku sudah bawa beberapa." Yang membuat Dr. Andri bingung, tumben Kalandra anteng. Dan di sebelahnya, pria itu tampak merenung serius. "Kamu kenapa lagi? Jangan kayak orang kesurupan lah, itu sudah dipanggil istrimu itu di teras." Sadar Sofia sungguh sudah memanggil bahkan menunggunya, Kalandra yang menenteng dua kantong besar berwarna putih buru-buru pamit. "Nanti kita lanjut obrolannya." Dr. Andri makin tak mengerti kenapa Kalandra mendadak sangat bersemangat kemudian sampai memintanya untuk melanjutkan obrolan mereka, nanti. "Ya Tuhan, cobaan berat banget ini," batin David yang benar-benar bingung harus bagaimana. Maju tidak bisa, mundur tak mungkin. David masih bertahan di bibir pintu kediaman Ibu Rusmini, padahal Sofia dan Kalandra sudah ada di teras. Kalandra yang baru sampai langsung merangkul mesra pinggang Sofia. Hampir 1 bulan tak bertemu, David merasa perut Sofia makin besar dengan perkembangan yang sangat drastis. Bahkan dari tadi, perut Sofia sibuk bergerak. Menandakan janinnya sangat aktif. "Gimana, Fit?" "Alhamdulillah kelihatannya makin lancar." Kalandra sengaja memulai karena pria itu tahu, andai dirinya yang ada di posisi David, pasti ia juga akan kehilangan nyali bahkan nyawa. Daripada David jantungan atau malah stroke seperti Pak Yusuf bapaknya Jihan layaknya cerita dari Pak Haji, Kalandra berusaha berdamai dengan kenyataan. Toh, baik buruknya sikapnya tak hanya berdampak kepadanya tapi juga orang-orang terkasihnya. Terlebih sejauh ini, Kalandra sudah sangat mendapat banyak kemudahan sekaligus rezeki. "Alhamdulillah, Kal. Memang makin lancar." Balas David tetap saja tidak bisa mengakhiri rasa canggungnya. "Wah, Mas. Bapakmu usahanya lancar. Minta angpau loh, buat ke pasar malam." Lanjut Kalandra. Antara bercanda sekaligus membeli kode keras karena sampai detik ini, David belum memberi nafkah khusus kepada Daim. Semacam bulanan, sama sekali belum. Sama sana mengingatkan enggak dosa kok, Fit. Karena biar bagaimanapun, Daim berhak. Walau aku enggak akan membiarkan Daim kekurangan, Daim berhak dapat juga dari kamu. Sementara alasan Sofia diam, ya gimana ya, Sofia pasti merasa enggak enak juga, ibaratnya nunggu kesadaran dari kamu. Sekarang kita obrolin baik-baik saja, ya. Mumpung ada waktu juga. Kalandra bertutur dengan hati-hati. "Sebenarnya, untuk urusan itu juga aku siapkan, Kal." "Ya maaf banget, ya." Rasanya tetap canggung enggak nak ya malu juga. "Serius, aku sudah siapin." David membuka tas selempangnya, mengeluarkan buku tabungan dan juga sebuah ATM di dalamnya. Ia memberikan itu kepada Kalandra. "Ini haknya Daim. Walau memang enggak seberapa dan enggak sebesar yang selama ini kalian berikan, tapi seperti katamu, Daim berhak juga dapat dari aku.
Apalagi setelah bikin itu, rezekiku makin lancar dan alhamdulillah, sepertinya Tuhan juga mulai membukakan pintu rezeki khusus untukku setelah aku urus rezeki juga buat Daim. Mendengar itu, Sofia tidak kuat. Ia berkaca-kaca dan memilih menunduk berlindung di balik punggung sang suami. Alhamdulillah, Fit. Di mana-mana, rezeki Bapak memang ada di kebahagiaan anaknya. Bagaimana kita memperlakukan anak? Aku berani bilang begini karena aku sudah membuktikannya sendiri. Bahwa semakin anai istri kita bahagia oleh sikap termasuk itu rezeki kita, semuanya beneran dipermudahkan, balas Kalandra yang kemudian menerimanya. Aku terima buat Mas Daim. Nanti kalau dia sudah gede dan ngerti, kami akan mengabarkan ini. Bukannya menjawab, tanggapan hangat dari Kalandra malah membuat David menangis. Dokter Andri yang dihampiri Widi jadi bingung karena memang belum kenal David. Kalau boleh tahu, laki-laki itu siapa? Tanya Dokter Andri kepada Widi. Itu mantannya Mbak Sofia. Papahnya Mas Daim, Dok, jawab Widi yang juga menjadi memperhatikan kebersamaan haru di sana. Jujur, melihat David seperti sekarang yang ada Widi merasa sangat kasihan. Setidaknya, David jauh lebih waras daripada Agus sang mantan. Bayangkan saja, dari awal pergi dan sudah langsung menjatuhkan talak kepadanya bertepatan dengan rumah yang dibongkar, Agus sama sekali tidak memberi kabar. Entah pergi kemana pria itu, tapi asal tidak mengganggu kehidupannya dan ketiga anaknya, Widi tidak akan ambil pusing karena menghidupi ketiga anaknya yang sering menanyakan keberadaan bapaknya saja, Widi sudah pusing. Setelah kebersamaan di sana menjadi diwarnai nuansa haru yang begitu menyayat hati karena akhirnya seorang David mengalami kemajuan yang luar biasa, Widi pun menjalani pengobatan intensif. Widi terlebih dulu menjalani terapi tangan, kemudian diinfus, dan luka di pipi kirinya juga diolesi salep khusus yang bisa membuang bekas luka. Andai di dunia ini ada salep penghilang bekas luka di hati juga ya, Andri. Ucap Kalandra yang baru kembali dari dapur sambil membawa satu gelas besar berisi air kelapa hijau untuk Dokter Andri. Dokter Andri yang masih memoleskan salep di luka yang ada di wajah kiri Widi berkata, bilang ke istri kamu. Hatiku sudah aman, Andri. Sudah diobati sama istri. Ya ampun, kok malah mau aku minum sendiri. Ini buat kamu ya, Andri. Kelapa hijau asli, dikasih tetangga depan. Orang sini baik-baik banget. Enggak ada salahnya kalau kamu mau nikah lagi, kami cari orang sini saja. Ucap Kalandra sengaja memberi sang sahabat kode keras agar mendekati iparnya saja. Kalandra langsung meninggalkan kebersamaan Dokter Andri dan Widi yang memang ada di ruang depan, di kasur yang sengaja ia bawa kemarin untuknya dan Daim jika menginap di sana. Kelihatannya hubungan Makala sama Dokter Andri dekat banget ya. Mas Kala sampai enggak ada rem gitu ngomongnya ke Dokter Andri, batin Widi. Kamu sudah tahu, kalau kakak iparmu itu stres. Ucap Dokter Andri meluapkan unek-uneknya kepada Widi padahal yang membuatnya marah Kalandra. Widi yang sadar kondisi, hanya tersenyum tak berdosa. Mas Kala dan orang tuanya beneran orang yang sangat baik. Jarang ada orang sebaik mereka. Makanya, tetangga sini kalau lihat Mas Kala apa orang tuanya datang, pasti heboh, ucapnya yang hanya menceritakan saja, sudah langsung merasa sangat bahagia saking menyenangkannya sifat Kalandra dan orang tuanya. Dokter Andri mengangguk-angguk. Iya, memang gitu. Di lingkungan juga terkenalnya gitu,
dan aku pun sudah membuktikannya sendiri. Aku sama Kala sudah temenan semenjak kami masih jadi embrio kayaknya. Dr. Andri mengakhiri ceritanya dengan tawa yang ditahan. Widi yang mendengar itu juga ikut tertawa, tapi dari belakang, Kalandra sengaja berdeham tak jadi lewat. Tingkah tersebut membuat Widi dan Dr. Andri refleks bertatapan. "Kalian ada apa, ya?" tanya Widi menerka-nerka. Dr. Andri menghela napas pelan kemudian menggeleng. Ia berangsur berdiri, entahlah, si Kala kalau lagi kumat jail sama resenya ya gitu. Widi mengangguk-angguk walau sebenarnya ia tidak begitu paham dengan maksud Dr. Andri. Setelah sempat pergi, pria itu kembali melihat-lihat rumah dari atas ke bawah. "Ini saya minum, ya?" "Izin Dr. Andri." "Iya, dok." "Minum, makasih banyak sudah datang, dan maaf, ngerepotin," balas Widi sungkan. Dr. Andri yang sudah meminum sebagian air kelapa hijaunya langsung menggeleng. "Jangan begitu, ini sudah jadi kewajiban saya." Widi langsung tersenyum canggung, dan terus begitu termasuk ketika Dr. Andri menunjuk 3 cepuk salep penghilang luka untuk Widi pakai rutin. Itu juga bisa buat bekas luka yang lain, tapi fokus ke yang di wajah dulu sih. Harusnya 1 cepuk buat yang di wajah cukup. Paling banyak ya paling 2, ya. Kalandra kembali berdeham, sengaja rusuh. "Mas," tegur Sofia lembut tapi penuh arti, dari dapur. "Mbak Ar, suaminya diikat saja dulu," ucap Dr. Andri. Widi yang mendengar itu refleks menahan senyumnya, lain dengan Sofia yang sampai tertawa. "Rumah mungil kayak gini kok rasanya nyaman banget, ya?" ucap Dr. Andri yang mengatakannya sambil menatap Widi. "Kamu mau ngontrak di sini juga, Andri? Nanti kalau mau cari ikan, apa carian dah?" ucap Kalandra tak kuasa melanjutkan ucapannya lantaran yang dimaksud ada di sebelahnya dan tengah menatapnya sambil menahan senyum. Kalandra yang harusnya menelan air kelapa hijau di dalam mulutnya, malah perlahan menyemburkannya ke bawah. "Mbak Sofia, kamu lagi masak apa? Wangi banget." "Saya mau lihat ya," ucap Dr. Andri yang sungguh melenggang masuk ke area dapur. Di dapur, Sofia tengah memasak rica-rica entok. Pas kapan, malam-malam intinya, Kalandra bawa 2 nasi box isi entok rica-rica sama sayur lengkap, katanya buat aku 1, tapi pas aku beres praktik, sudah ludes sama dia, cerita Dr. Andri yang masih melihat Sofia masak di dapur. "Kayaknya itu pas kami belum nikah, deh. Soalnya pas belum nikah, Mas Kala sering pesan catering semacam nasi gitu buat acara kantor sama pabrik," jelas Sofia. "Wah, ternyata dari awal, si Kala memang sudah sibuk modus ke kamu ya, Mbak," ucap Dr. Andri sengaja membalas keusilan Kalandra sedari tadi. Sofia langsung tersipu. Urusan modus tidaknya Kalandra di masa lalu, Sofia tidak tahu. Namun, yang Sofia tahu Kalandra sengaja serba pesan kepadanya karena selain Kalandra cocok dengan rasa masakan Sofia, dari awal Kalandra memang sangat menyayangi Daim. Jadi, yang Sofia yakini, alasan Kalandra sering order makanan kepadanya agar Sofia tetap bisa mendapatkan rezeki untuk Daim. Sesayang itu Kalandra pada Daim hingga Sofia bisa menjamin, apapun yang terjadi, Kalandra tetap papa terbaiknya Daim. Namanya juga usaha, ya apapun dicoba. "Kamu belum kenal sama musafir cinta pengejar janda di rumah makan istriku sih. Kalau kamu kenal dia, kamu bakalan jadi pejuang cinta juga."
Ucap Kalandra yang tak segan merangkul mesra perut istrinya. Musafir cinta pengejar janda, apalagi itu. Ada-ada saja. Dokter Andri yang ada di sana langsung merasa kikuk, merasa dirinya tak beda dengan obat nyamuk untuk kebersamaan Kalandra dan Sofia. Karenanya, ia sengaja pamit. Ingin melihat kehebohan anak-anak yang asik bermain di teras walau sudah malam. Di luar, keempatnya ia ketahui hanya bersama Ibu Rusmini. Di sini selalu rame ya, kalau jam segini. Asli suasananya bikin betah, ucap Dokter Andri. Rumah sebelah kan tempat ngaji gitu, Dok. Jadi ya rame terus, jelas Widi yang kemudian berangsur berdiri menyusul Dokter Andri. Harusnya mereka cocok loh, Yang, ucap Kalandra masih rusuh ke Sofia yang sedang masak. Ia masih mendekap perut Sofia, mengabsen setiap tendangan sepasang kembarnya di perut. Biarin, Mas. Biar hubungan mereka berjalan dengan semestinya. Kalau memang jodoh, pasti walau harus nunggu lama, tetap bersama. Alhamdulillah malah kalau Widi jodoh sama Dokter Andri, ibaratnya sama orang sendiri dan Mas bilang, Dokter Andri orang yang baik, selain aku yang merasa, selama mengenalnya, dia memang orang baik. Bismillah saja kita doa terbaik buat hubungan mereka, termasuk buat semuanya. Buat yang di perut juga biar nanti keluarnya lancar sehat semua. Ucap Sofia. Sungguh doa terbaik yang mampu Sofia panjatkan. Karena setelah semua yang terjadi Sofia jadi makin yakin, dari semua rencana Tuhan paling baik. Walau rencana itu bermula dari bingkisan yang kita rasa sebagai luka, Sofia yakin seyakin-yakinnya, luka itu bagian dari cinta yang sangat istimewa. Akibat jurus serudukan banteng dan badak Jihan, Pak Yusuf langsung stroke. Hebat banget kan, si Jihan. Pak Haji yang menceritakannya tak kuasa menyudahi tawanya. Masih pagi dan ia baru pulang dari Magelang bersama Jihan maupun Pak Yusuf yang kini ada di kursi roda.